lanjut dulu ke Pak Scott, nanti kemudian ke Pak Raditya, baru sesi tanya jawab. Ya, silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Emiati dari Perpustakaan Nasional di Jakarta di sini, dan juga yang saya hormati Pak Judo Suwiji dari Periplus dan tim-tim dari Periplus, dan yang saya hormati Ibu Sari Febrian dari Kompas, dan teman-teman yang lain yang hadir hari ini, terima kasih. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada Perpusnas karena saya masih ingat kira-kira 25 tahun yang lalu waktu saya melakukan penelitian untuk buku saya yang pertama mengenai Batavia dalam 19th century photograph. Saya sering main ke Perpusnas yang waktu itu terletak di Salemba, dan saya berpuluhan kali ke situ sebenarnya sebab koleksi dari buku langka ada di lantai 5 dan 6, ada reading room di lantai 5. Saya kadang-kadang diberikan izin untuk langsung naik ke lantai 6 juga sebab saya begitu banyak minta buku dibawa dari lantai 6 ke lantai 5, saya disuruh langsung ke lantai 6 untuk ambil sendiri. Jadi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memilih theme Jakarta tahun 1950-an. Itu dasawarsa transisi. Kalau teman baik saya, Pak Sven, dia selesai pada akhir zaman kolonial. Terus teman saya, Pak Raditya, akan banyak membahas foto beliau yang luar biasa sejak kemerdekaan. Jadi saya mau dengan sengaja memilih dasawarsa tahun 1950-an. Karena apa ya? Karena kalau kita ingat bahwa kemerdekaan dinyatakan tahun 1945. Tapi kedaulatan Indonesia baru diakui tahun 1949. Ya. Terus kalau kita kalau kita memikirkan Jakarta yang modern, Jakarta yang merdeka, kita banyak memikirkan Jalan Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Semanggi, Sarina, Bank Indonesia, Hotel Indonesia. Tapi itu semuanya diselesaikan tahun 1960-an. Ya. Jadi memang ada satu dasawarsa antara kemerdekaan dan antara gedung-gedung dan jalan-jalan protokol yang kita semua menganggap paling penting di Jakarta dewasa ini. Itu 1950-an, di mana semuanya itu belum ada. Jadi saya mau memberikan gambaran kepada Bapak Ibu hari ini mengenai 1950-an itu bagaimana. Dan saya tahu ada orang seperti Ibu Ayla yang waktu itu masih anak kecil, ya, dan barangkali ada kenang-kenangan dari zaman ini. Tapi peta ini sebenarnya dari awal tahun 1950. Dan yang menarik, kalau kita melihat ke selatan, bagian selatan, bagian bawah, memang tidak ada Jalan Tamrin Sudirman. Jadi luar biasa, ya. Dan Kebayoran Baru, kalau kita melihat ini, Kebayoran Baru sampai bulan Maret tahun 1950, Kebayoran Baru terletak di luar Jakarta. Jadi bayangkan sekarang, ya. Jadi kalau kita memikirkan Kebayoran Baru sekarang dianggap pusat Jakarta. Tapi 72 tahun yang lalu, sebelum bulan Maret tahun 1950, Kebayoran Baru masih di luar Jakarta. Ada PNS waktu itu, pegawai negeri sipil, yang diberikan tanah di Kebayoran Baru atau diberikan harga yang murah, tapi mereka nggak senang, mereka merasa dibuang ke selatan, ya. Jadi daripada diberikan yang misalkan di Menteng, dibuang ke Kebayoran Baru. Tapi bayangkan sekarang kalau diberikan secara murah tanah di Kebayoran Baru dan masih dipegang sampai sekarang, Bapak Ibu pasti menjadi orang yang kaya raya kalau masih pegang tanah itu sekarang. Nah, kita next please. Ya. Jadi yang pertama, gedung yang hilang, ya. Ini Pegangsaan Timur, rumah di mana Bung Karno menyatakan Indonesia merdeka. Sayang sekali
ini salah satu gedung yang hilang dari Jakarta sekarang, ya, dan memang saya rasa kita semua akan merasa sedih bahwa gedung yang segini begitu penting untuk sejarah Jakarta sudah tidak ada lagi. Dan sebenarnya juga patung ini tidak ada juga, sebab itu dibongkar, terus beberapa tahun dibangun lagi. Jadi Tugu Proklamasi ini sebenarnya yang kelihatan sekarang di Pegangsaan Timur adalah kopi daripada yang asli, sebab baik gedung maupun tugu yang asli dibongkar. Oke, next. Oke. Jadi yang kita melihat di sini, ini Parlemen DPR yang pertama di Jakarta. Kalau DPR sekarang memang ada di Senayan. Tapi itu baru dibangun sebagaimana saya katakan sebelumnya, selesai selama tahun 1960-an. Jadi waktu Indonesia sesudah menjadi merdeka, gedung kolonial ini yang dulu menjadi social club untuk tentara, diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan menjadi gedung DPR yang pertama. Ini terletak di Jalan Lapangan Banteng Timur. Nah, sekarang tidak ada sebab ada gedung yang dimiliki, gedung bertingkat yang dimiliki oleh Departemen Keuangan yang terletak di situ. Tapi ya memang kalau sudah menjadi merdeka seperti Indonesia, ibu kotanya Jakarta, jadi harus sebelum bisa membangun gedung baru, harus memanfaatkan gedung yang ketinggalan oleh Belanda. Dan ini salah satu contoh di mana military social club yang dipakai oleh tentara kolonial untuk officer menjadi DPR yang pertama. Terima kasih. Next. Terus ini salah satu contoh yang lain. Ini sekarang gedung Pancasila. Jadi ini kalau selama zaman kolonial itu menjadi rumah untuk ke Panglima militer Belanda di Indonesia. Terus ini menjadi Volksraad, dewan yang menasihati Gubernur Jenderal. Tapi sesudah kemerdekaan menjadi kantor pusat untuk Kementerian Luar Negeri. Nah, untunglah gedung ini masih ada sekarang, ya, dan ini juga terkenal karena ini namanya sekarang Gedung Proklamasi, Gedung Pancasila. Sebab tanggal 1 Juni tahun 1945, kalau ingat dengan jelas, Bung Karno menguraikan ide beliau untuk arti dan makna Pancasila yang sekarang diikuti oleh seluruh Indonesia. Jadi memang kalau di belakang gedung ini sekarang ada kantor-kantor lebih baru untuk Kementerian Luar Negeri, tapi yang gedung asli ini dipakai sebagai satu-satunya gedung tahun 1950 sesudah Jakarta, sesudah kedaulatan Indonesia diakui. Yang berikut. Gedung ini juga menarik dan ini terletak tidak jauh dari sini. Ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini terletak di Medan Merdeka Utara, tidak jauh dari istana. Ini gedung yang gaya arsiteknya sangat menarik. Dibangun kira-kira tahun 1914 dan sayang sekali sudah dibongkar, barangkali karena terlalu kecil untuk keperluan sekarang, tapi gaya arsiteknya sangat menarik. Tapi gedung ini dipakai Kementerian Dalam Negeri sampai gedung baru dibangun. Terus sekali lagi ada gedung yang masih tahan sampai sekarang. Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan yang terletak di Lapangan Banteng Timur. Sekarang kosong sebab lagi direnovasi dan saya rasa pasti waktu dibuka kembali sesudah renovasinya akan menjadi sangat menarik. Kabarnya akan ada museum dan barangkali kantor untuk Bapak atau Ibu Menteri. Tapi ini sebenarnya salah satu gedung yang paling tua di pusat Jakarta. Ini selesai gedung baru mulai dibangun tahun 1809, selesai tahun 1826. Jadi salah satu gedung yang
paling tua di Central Jakarta, di Jakarta Pusat sekarang. Next. Gedung ini juga sangat dekat dengan kita. Ini balai kota, jadi ini dekat sekali, ya di sebelah sini, barangkali atau sini, 100 di sini, 100 meter dari sini. Balai kota yang dipakai oleh Kota Praja Jakarta, sebagaimana Pak Sven bilang, ada Gemeente Batavia, Kota Praja Jakarta, baru mulai tahun 1905, dan mulai kira-kira tahun 1919 gedung ini dipakai di jalan ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang sangat dekat dengan kita sekarang. Tapi memang sebagai gedung bertingkat satu yang agak kecil, memang terlalu kecil untuk keperluan modern, jadi ini dibongkar pada tahun 1970-an, dan sekarang ada gedung bertingkat yang baru, yang selesai kira-kira tahun 1976. Terus, nah ini yang menarik juga sebab juga ada gedung yang baru yang dibangun selama tahun 1950-an. Jadi kita bisa melihat bahwa gedung yang dipakai oleh pemerintah tidak semuanya ketinggalan dari zaman Belanda, ada yang baru. Tapi walaupun baru, arsiteknya masih orang Belanda. Jadi kita mesti menunggu beberapa tahun lagi sampai awal tahun 60-an sampai ada arsitek Indonesia yang mulai mengusir, tidak mengusir tapi menggeser arsitek dari luar negeri. Jadi misalkan Silaban misalkan yang arsitek untuk Bank Indonesia atau Masjid Istiqlal, tapi gedung ini sekarang masih ada. Ini sekarang KPU, gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol. Tapi ini kalau tahun 1950-an, gaya arsitektur ini dianggap sangat modern dan sangat menarik sekarang, ya, gaya kotak-kotakan, dan masih ada sampai sekarang. Berikut. Oke. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, kalau kita kembali ke tahun 1950-an, belum ada hotel yang modern. Jadi hotel yang modern yang pertama yang dibangun di Jakarta adalah Hotel Indonesia yang diresmikan tahun 1962. Tapi sebelum itu, untuk lebih dari 100 tahun, hotel ini, Hotel de Zand, atau namanya menjadi Hotel Duta Indonesia sesudah orang Belanda diusir dari Indonesia. Ini menjadi hotel yang paling terkenal di Jakarta, dan untuk pernikahan, pesta pernikahan atau pertemuan antara pejabat-pejabat atau menteri-menteri dari luar negeri, ini kayak Grand Hyatt sekarang, ya, atau hotel yang paling megah sekarang, Hotel de Zand, Hotel Duta Indonesia, terletak di Jalan Gajah Mada. Sayang sekali ini dibongkar tahun 1971, dan sekarang yang ada di sini sekarang adalah Duta Merlin, pertokoan Duta Merlin yang sangat jelek. Saya hampir mau menangis, ya, bayangkan kalau ini bisa bertahan, ya, jadi kita bisa mempunyai hotel yang sangat bagus seperti misalkan Hotel Raffles di Singapura atau Hotel Majapahit di Surabaya, ya. Tapi ini dibongkar, dan tapi yang daripada ini kita punya pertokoan Duta Merlin, ya. Jadi aduh, luar biasa. Ya, saya punya teman-teman yang menikah di sini tahun 1968, dan mereka mengatakan bahwa pada saat itu juga tahun 1968 sudah mulai kondisinya nggak begitu bagus sebab aktivitas perhotelan di tingkat atas sudah pindah dari sini ke Hotel Indonesia mulai tahun 1962. Oke, terus. Nah, bayangkan juga, sebagaimana saya katakan, belum ada Sudirman, belum ada Jalan Sudirman, belum ada Jalan Tamrin, jadi belum ada mall-mall yang baru. Jadi Jalan Juanda, ini Jalan Juanda di sebelah kiri,
jalan veteran ada di jalan sebelah kanan, atau jalan Nusantara, jalan Segara. Ini menjadi sangat penting untuk pertokoan, untuk restoran, untuk ini menjadi pusat perbelanjaan, pertokoan yang penting. Kalau sekarang ke Jalan Juanda atau Jalan Veteran, ya ada gedung pemerintah yang penting, tapi sebagai pusat pertokoan sudah pindah sekarang ke mall-mall yang baru. Tapi pada waktu ini diambil pada akhir tahun 1950-an belum ada mall-mall. Jadi Jalan Juanda masih penting sebagai tempat pertokoan. Next. Ini memang kita di sini ada Periplus, ini perpustakaan. Jadi toko ini menjadi penting sebab vendor toko buku yang sangat besar di Jakarta. Ini hook Jalan Juanda, Jalan Pecenongan di Jakarta. Jadi sekarang ada gedung Astra, gedung Toyota. Barangkali Pak Raditya tahu baik dari waktu beliau di Astra. Tapi kalau tahun 1950-an ada toko Van Dorp, salah satu penjual buku. Kayak Periplus kayak sekarang Pak Judah. Ya. Jadi foto ini sangat tajam dan saya rasa sangat cocok untuk tema kita hari ini. Next. Ini hotel di Nederlanda, salah satu hotel yang juga terkenal, tidak sama terkenalnya dengan Hotel Duta Indonesia atau Hotel De Zaan, tapi Hotel di Nederlanda ya lumayan terkenal sejak abad ke-19. Nah, ini dibeli dan dibongkar dan diganti, ditukar dengan gedung yang sangat terkenal sekarang. Jadi ada yang tahu di sini gedung ini Hotel di Nederlanda ditukar dengan gedung apa? Jadi sekarang ini Bina Graha. Jadi ini di samping masjid, bukan masjid, bukan ini Jalan Veteran di samping Istana Negara. Dan sebenarnya itu ide dari Bapak Ibnu Sutowo, Presiden Direktur dari Pertamina, untuk mengambil alih ini dan mengambil gedung baru yang bisa menjadi kantor untuk temannya Bapak Soeharto yang baru saja menjadi presiden. Ya. Jadi kira-kira tahun 1967 Hotel di Nederlanda dibongkar, diganti dengan Bina Graha yang menjadi kantor Presiden Republik Indonesia dan juga sekarang juga dipakai sebagai museum untuk kepresidenan Republik Indonesia. Tapi sebelum menjadi Bina Graha ada hotel di situ. Yang berikut, Pasar Baru. Ya, saya rasa kita semua sudah sering ke Pasar Baru. Tapi ya kalau zaman ya untuk hampir satu abad Pasar Baru sangat penting sebagai pusat pertokoan. Ya. Dikasih nama Pasar Baru karena ini lebih baru dari Pasar Tanah Abang dan lebih baru dari Pasar Senen. Ya. Jadi ini Pasar Baru sebab itu dibangun kira-kira tahun 1825, hampir 200 tahun yang lalu. Nah, ini sekarang sangat ramai kalau ke Jalan Pasar Baru Raya. Tapi ini sebelum ada mall, ya. Jadi oleh kerana sekarang ada mall, saya rasa kita lebih suka main ke mall daripada main ke Pasar Baru, ya. Jadi saya pertama kali ke Indonesia tahun 1981 dan saya masih ingat ada mall di Jalan Gajah Mada dan juga ada Ratu Plaza di Sudirman. Ya, itu mall yang pertama yang saya ingat. Tapi sekarang ada banyak sekali mall di Senayan dan di Grand Indonesia dan Pondok Indah. Tapi sebelum ada mall yang ada AC, yang ada hiburan, Pasar Baru lebih terkenal. Ya. Next. Masih ini juga dekat. Ini di Medan Merdeka Timur. Yeah. Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dulu kantor KPM, perusahaan pelayaran. Nah, gedung ini sangat penting dalam sejarah Indonesia modern karena
ada aksi mogok di depan gedung ini bulan Desember tahun 1957. Jadi aksi mogok terhadap kepemimpinan KPM. Jadi sebab walaupun Indonesia dari segi politik sudah menjadi merdeka, dari segi ekonomi Belanda masih menguasai banyak industri, misalkan perbankan, perminyakan, dan pelayaran. Jadi, tapi oleh kerana aksi mogok yang mulai di depan gedung ini bulan Desember tahun 1957, Bung Karno bertindak. Dia mengambil alih, menationalize aktiva harta-harta Belanda dan mengusir orang Belanda, kecuali si Sven ini, orang Belanda ini. Tapi orang Belanda yang lain diusir dan gedungnya dan hartanya diambil. Ya. Oke, jadi ini gedung agak cukup bersejarah saya rasa juga. Ya. Terus saya hampir selesai. Oh, Pak Sven sudah menyebutkan pentingnya tram di Jakarta. Ini daerah Senen. Sayang sekali tidak ada tram. Sekarang ada busway, tapi tidak ada tram. Ya. Bung Karno katanya Bung Karno yang memberikan perintah untuk memberhentikan sistem tram di Jakarta karena dia mau memberikan gambaran ibu kota baru, modern kepada orang yang datang untuk Asian Games yang diadakan di Jakarta di Senayan tahun 1962. Jadi baru sebelum Asian Games mulai tahun 1962, semua jaringan tram diberhentikan di Jakarta. Ada yang masih ingat naik tram di Jakarta atau tidak? Masih ada, oke. Oke, good. Oke. Ini juga tram, ya cukup populer, cukup ramai ya. Salah satu teman saya yang almarhum Arif Budiman, dia menceritakan kepada saya waktu dia masih kecil tinggal di Jakarta di dekat Jalan Hayamuruk, bahwa waktu dia sama teman-temannya waktu masih umur 5, 6, 7 tahun mereka suka main-main naik tram tanpa membayar untuk karcis, dan mereka melihat berapa lama bisa naik tram sebelum diusir oleh konduktor. Ya, jadi itu menjadi tantangan untuk mereka. Ya, jadi saya suka kenang-kenangan kayak gitu, tapi memang tram tidak ada lagi di Jakarta. Next. Ya, saya hampir selesai. Ini Kebayoran Baru tahun 1950. Memang sangat modern waktu itu. Rumah baru, rumah modern, pohonnya belum begitu tinggi. Next. Ini Glodok yang masih pusat pertokoan dan Chinatown yang masih penting. Next. Dan juga sebelum ada Tamrin, belum ada Sudirman, pusat keuangan juga masih di kota kalau tahun 1950-an. Jadi ini sekarang gedung yang besar ini adalah Museum Bank Mandiri. Yang paling sebelah kanan yang sedikit kelihatan itu Museum Bank Indonesia yang sebelumnya Javash Bank yang juga menjadi kantor pusat untuk Bank Indonesia pada tahun 1950-an. Terus stasiun Jakarta Kota masih lebih penting waktu itu barangkali daripada sekarang, sebab banyak orang yang bekerja di bidang perbankan atau keuangan. Zaman itu mesti ke utara naik kereta api atau naik tram. Tapi sekarang tidak begitu penting dibandingkan dengan setengah abad yang lalu karena kantor-kantor sekarang sebagian besar ada di Sudirman atau Rasuna Said atau Tamrin. Terus, next, Kemayoran, ini Bandara Kemayoran kalau tahun 1950-an melayani baik penerbangan domestik maupun luar negeri. Baru tahun 1974, Halim dipakai lagi untuk internasional. Terus tahun 1985 atau 6, Soekarno-Hatta buka.
dan domestik maupun internasional pindah dari Kemayoran ke Soekarno-Hatta yang baru. Terus, oke, jadi saya kira ini yang terakhir, tapi siapa yang bisa bayangkan sekarang berenang di Cilincing, ya? Jadi atau kalau mau menikmati hari Minggu sama keluarga, duduk di pantai di Cilincing atau berenang atau berlayar di Cilincing. Sayang sekali Cilincing sekarang tidak begitu bersih, tidak begitu memberikan kesempatan yang menikmati sama keluarga seperti ini. Tapi kalau tahun 1950-an, daerah Cilincing masih sangat populer, ya. Dan ya berkumpul dengan keluarga, parkir di sebelah pantai, terus menikmati suasana pantai, ya. Saya rasa itu terakhir, jadi saya mengucapkan terima kasih. Semoga bisa ya kembali untuk 20 menit ke tahun 1950-an dan melihat transisi Jakarta dari zaman kolonial ke ibu kota yang modern. Terima kasih Pak Iri. Ya. Terima kasih Pak Scott, menarik sekali kita dibawa ke periode yang sekarang terasanya jauh sekali, padahal hanya 70 tahun tapi ya terasa begitu jauh karena begitu banyak perubahan. Berikutnya